Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala amiril muslimin wa sayyidil mujahidin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu ingkang diberkati lan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maringi kabarokahan dumateng kita sedanten sehingga insyaallah kita saged silaturahim bermuajahah tolabul ilmi kanthi kahanan sehat walafiat. Shalawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken pembahasan kita niki nerusaken player ingkang rumiyin ingkang sampun di-share oleh Pak Udin nggih menika ingkang gegayutan kalih produktivitas di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu sesuatu yang dinamis, mempunyai sifat yang namanya hayawiyah. Hayawiyah itu adalah dinamis, tidak stagnan, tidak jumud, tidak mandek. Jadi bukan sikap mental yang kemudian pasif, bukan, tapi itu adalah karakter aktif yang kemudian membuat manusia itu kemudian mendapatkan yang namanya akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu motornya takwa. Sedangkan penggeraknya itu adalah iman. Karena itu ma'asyiral muslimin, al-imanu uryanun. Iman itu telanjang. Walibasuha at-taqwa. Sedangkan pakaiannya itu adalah ketakwaan. Wazinatuha, sedangkan kemudian perhiasannya yaitu adalah al-haya, yaitu rasa malu. Jadi iman ini merupakan penggerak daripada ketakwaan dan kemudian tampilannya itu apa? Rasa malu. Rasa malu itu ada dua. Yang pertama itu adalah tabi'i, pembawaan. Kemudian yang kedua as-syar'i, yaitu secara syariat. Kalau tabi'i kita takut akan bencana alam, banjir, angin topan, takut pada binatang buas dan sebagainya, itu tabi'i, alamiah. Tapi kalau as-syar'i yaitu takut karena kita takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini baru yang namanya syar'i. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, Ba'dul Hukama, sebagian para ahli hikmah mengatakan sa'airul iman arba. Sa'airul iman arba. Syiar daripada iman itu ada 4. Yang pertama adalah takwa. Yang kedua adalah al-haya, yaitu rasa malu. Kemudian yang ketiga adalah syukur. Bersyukur hati kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbun syakirun, yaitu hati yang bersyukur. Kemudian yang keempat yaitu adalah as-sabru, yaitu sabar. Jadi syiar iman itu ada 4. Jadi kalau kemudian mengaku iman tapi tampilannya tidak ada 4 ini, itu bukan beriman. Yaitu takwa, rasa malu, syukur dan sabar. Karena itu ma'asyiral muslimin, kenapa kok seperti itu? Karena kaum muslimin itu akan menghadapi cobaan terus-menerus sampai hari kiamat. Rasulullah menghentikan la yabqa minal mu'minina ila fitanan wa balayan. Tidak akan tersisa dari kaum muslimin menjelang akhir zaman kecuali apa? Hampir kehidupannya dari sejak Kanjeng Nabi diutus sampai hari kiamat mereka menghadapi yang namanya fitnah dan bala.
Ditandaskan oleh Kanjeng Nabi, la yazalul bala'u bil mu'minin hatta yamsi ala wajhil ardi wa laisa alaihil khati'ah. Terus menerus kaum muslimin itu akan mendapatkan cobaan dari Allah. Sampai kemudian Allah berkenan membersihkan seluruh dosa kaum muslimin itu supaya kemudian mereka itu menghadap Allah dalam keadaan tidak berdosa lagi. Jadi ibtila atau cobaan ya itu akan ya senantiasa berkelit berkelindan, senantiasa akan menyapa kaum muslimin, maka kita harus sabar. Maka cobaan itu ada dua. Wala nabluwanakum bi khairi wasar. Maka akan kami coba kepada manusia, yaitu adalah al khair wasar, yaitu baik maupun buruk. Maka cobaan ada dua. Yang pertama apa? Ibtilaul khair, cobaan yang baik. Yang kedua, ibtila usar, yaitu cobaan yang buruk. Ketika kaum muslimin itu berkuasa di Andalusia, sekarang Spanyol, mereka itu dibukakan seluruh perbendaharaan harta itu melimpah ruah. Harta itu mengalir sangat deras sekali ya di kantong-kantong kaum muslimin. Sampai jenengan bisa melihat mereka itu mempunyai kolam renang yang isinya itu apa? Khomer. Bayangkan ya, saking kayanya mereka kemudian sampai lupa. Bahkan kaum muslimin itu khomer itu kan haram dah. Itu sampai mencapai kemewahan yang luar biasa, mereka kemudian membuat kolam renang itu isinya khamr. Dan dayang-dayangnya dari budak-budak itu kemudian ya disuruh untuk melayani siapapun tamu yang masuk ke situ. Jadi kaum muslimin itu dicoba dengan keburukan, mereka kalau sabar mendapatkan pahala, tapi kalau mereka kemudian kufur nikmat, ujung-ujungnya apa? Mutrafuna fihim. Mereka itu bermewah-mewahan. Coba jenengan ya bisa bayangkan di Kalimantan Timur kemarin kan banyak demo ya Pak ya. Itu dinasti Pak Masudi itu ya, dari gubernur sampai bupati, dari DPR ya sampai pejabat semuanya dari keluarganya beliau. Ya. Ya kalau kemudian itu ya mengumpulkan harta dari tambang semua, kira-kira yang kaya berapa orang? Ya cuma sedikit segelintir, sedangkan jalannya itu rusak semua di Kalimantan Timur. Jadi ma'asyiral muslimin, apalagi ya ibu negaranya yaitu Bu Mas'ud itu kalau berdandan itu gelangnya keroncong itu kemudian dipamerkan. Bahkan beliau menggunakan pakaian noni Belanda itu dan sebagainya, yaitu kemudian dipamerkan ke rakyat. Rakyat dalam keadaan kekurangan. Ini ma'asyiral muslimin, ya namanya kan Islam ya, tapi ketika dicoba dengan kebaikan mereka tidak kuat. Karena itu Rasulullah mengatakan kaumku kalau dicoba dengan keburukan mereka sabar dan kuat. Sebagian berhasil melalui cobaan. Tapi kalau dicoba dengan kebaikan mereka itu kadang-kadang lupa. Karena apa? Ya, ad-dunya khadiratun khadratun. Jadi dunia itu manis, legit, enak, hijau, dan semua kenikmatan itu berada di dalam dunia ini. Karena itu Kanjeng Nabi mengatakan ya, inna dunya mal'unatun wa mal'unun fiha. Dunia itu terlaknat dan semuanya dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala illa bisalasin, kecuali 3 saja. Yang tidak dilaknat oleh Allah cuma 3. Apa itu? Zikrullah wa man walaha, orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh derivat daripada zikir kepada Allah. Yang kedua, al-alimun, yaitu orang yang mengajarkan ilmu, wal muta'alimun, dan orang yang belajar ilmu. Cuma ini orang yang selamat. Karena itu semua ormas, organisasi Islam, itu bertumpunya itu harusnya pada 3 ini. Menjunjung zikrullah, mengajarkan ya, ilmu, atau menjadi santri. Cuma itu yang bisa selamat. Lainnya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kemudian ada organisasi yang nggak mau ngaji, itu kebangetan itu. Ya. Kemudian kalau kemudian ya kok aktivitas menuntut ilmunya itu mandek, bencana berarti. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, jenengan lihat Pak Harto menjelang akhir-akhir ya 98 itu yang beliau mengatakan ora paten itu ya. Nah, jenengan emot ya.
Itu kenapa beliau itu kemudian ya kok ditumbangkan dengan berbagai macam ya yang berkaitan dengan krisis. Karena beliau itu membangun banyak masjid. Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila, termasuk Hidayatullah itu juga termasuk Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Bahkan beliau itu kemudian menginisiasi Bank Muamalat yang pertama. Yang ada di Jalan Jenderal Sudirman itu, Bank Muamalat pertama yang memakai akad Islam itu kemudian beliau ya tahun 97. Bahkan beliau mendirikan ITSMI yang kemudian melakukan pemberdayaan ilmu agama itu di seluruh level kehidupan. Ujung-ujungnya apa? Ya, yang takut pada Islam itu kemudian ya mengadakan seluruh konspirasi untuk kemudian mengganti beliau. Iya apa enggak? Saddam Hussein pun juga begitu. Saddam Hussein itu mengganti bendera Irak itu dengan tulisan Allahu Akbar. Kemudian membangun hampir 1000 pondok pesantren itu untuk kaum Sunni. Bahkan beliau itu memberikan setiap tempat itu ada yang namanya berbagai macam fasilitas untuk para du'afa. Dan beliau itu memberdayakan ekonomi kaum muslimin sehingga mereka mulai bangkit. Tapi ujung-ujungnya apa? 93 langsung diintervensi oleh George Bush yang pertama. Yang lebih dahsyat itu apa? Di Libya, Muammar Gaddafi itu anak baru lahir ceprot sampai kuliah itu dibiayai. Bahkan beliau itu memberikan ya subsidi ya, kepada para kaum muslimin ya, baik yang du'afa maupun yang enggak, itu semuanya diberikan rata. Masjid ya, kemudian berbagai macam fasilitas umum itu semuanya digenepi. Tapi ujung-ujungnya apa? Beliau di dalam ya musim semi di Arab akhirnya ditumbangkan juga kan. Siapa yang ngujuk-ngujui? Amerika. Demikian juga Ziaul Haq. Jangan pasti kenal Ziaul Haq ya, Perdana Menterinya Pakistan. Beliau dulu pasukannya Inggris yang direkrut dari Pakistan. Kemudian disuruh untuk menyerang Surabaya pada waktu itu. Sehingga Ziaul Haq itu kemudian ketika masuk ya, dari pelabuhan ya Tanjung Perak, maka beliau itu langsung menyerbu. Tapi kaget setengah mati. Karena apa? Sing diserbu itu meneriakkan Allahu Akbar. Katanya orang Inggris, ya rakyat di Jawa itu orangnya palgebu atau ya, penganut animisme, dinamisme. Jadi kemudian beliau ya membantu Inggris pada saat itu. Karena waktu itu India dengan Pakistan masih jadi satu negara. Akhirnya ketika beliau masuk, kaget beliau. Karena apa? Ternyata kemudian yang dilawan itu adalah saudara muslimnya sendiri. Akhirnya kemudian Ziaul Haq itu menemui pemimpinnya. Ya, pemimpinnya Bung Tomo, yang gubernurnya pada waktu itu Gubernur Suryo. Ditemui oleh beliau sehingga akhirnya beliau mengatakan, "Wes, saya keluar dari tentara Inggris, tak bantu ya tentara Indonesia." Jadi Ziaul Haq itu berperangnya itu langsung balik arah dari membela Inggris itu kemudian membela Indonesia. Itu harus dicatat ya, di sejarah tidak ada ini, Pak. Karena dibusek itu. Ya, supaya apa? Ya, hubungan antara Indonesia dan dunia Islam itu kemudian terputus sehingga Indonesia enggak merasa bangga dengan saudaranya yang lain. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Ini kenapa saya ingatkan? Karena ketakwaan itu berkaitan dengan ilmu. Ilmu itu apa? Harus lantip, nek wong Jawa. Lantip itu apa? Lantip itu hatinya itu peka. Sehingga kalau ada ya perubahan sedikit saja, mereka harus kemudian bisa ya mencerna, menganalisa sehingga ini yang benar atau salah itu cetha welok. Tidak kemudian terjebak kepada yang namanya fitnah. Karena itu ma'asyiral muslimin, akhirnya Ziaul Haq itu ketika pulang ke Pakistan, maka beliau kemudian ya karena the rising star, beliau itu terkenal, akhirnya kemudian cepat menjadi Perdana Menteri. Dan itu kemudian membahayakan pemerintahan Amerika saat itu. Maka beliau itu diincim mau dibunuh. Ziaul Haq itu enggak kehilangan akal. Setiap berpergian pasti dia membawa duta besarnya Amerika. Pejabat, duta besar, pengusaha Amerika itu ya semuanya dikumpulkan dengan stafnya. Ya kalau beliau berpergian semuanya harus ikut. Supaya apa? Kalau pesawatnya ditembak, ya itu kemudian ya sak pejabatnya bisa mati Amerika. Tapi ternyata Amerika itu tegel, Pak. Sehingga pada suatu saat ya ketika beliau mau berpergian
Di Eropa, beliau membawa seluruh kru itu dalam jumlah yang banyak, dan krunya itu adalah orang Amerika semua, dari ya, duta besar, atas militer, sampai kemudian para pengusahanya. Begitu naik, akhirnya ditembak dengan rudal, hancur. Ziaul Haq meninggal. Tapi Amerika juga kehilangan banyak sekali pejabatnya itu yang ikut pada pesawat itu. Apa yang menjadi pelajaran buat kita? Jadi walang tardo angkala Yahudu, ya maka mereka orang ya yang tidak suka Islam itu, ya mereka akan senantiasa mengadakan makar. Tapi wa makaru wa makarallah. Ketika mereka membuat makar, Allah itu maha pembuat makar. Karena itu untuk menguasai Pakistan, maka Amerika itu mengutus Steven Spielberg. Tahu ya Steven Spielberg? Itu sutradara Amerika yang membuat film-film yang kolosal itu loh. Kayak The Mummy ya, atau ya, film Mummy ya, atau kemudian ya film kolosal yang lain apa Jurassic Park. Tahu ya Jurassic Park? Itu filmnya itu yang nggarap siapa? Ya, Steven Spielberg. Ini ternyata kemudian menjadi utusan Amerika untuk menemui siapa? Ratu Dugem Pakistan. Ya, siapa Ratu Dugem Pakistan? Benazir Bhutto. Ya. Jadi Ziaul Haq itu naik karena kan Ali Bhutto, bapaknya Benazir, itu kan korupsi dalam jumlah yang banyak. Akhirnya Ali Bhutto itu digantung oleh Ziaul Haq. Nah, anaknya ini menjadi Raja Dugem itu di London, di Inggris. Nah itu kemudian dipersiapkan oleh Amerika sama Inggris, itu ditemui oleh Steven Spielberg, ya untuk kemudian dipulangkan ke Pakistan untuk dijadikan presiden. Caranya bagaimana? Membayar orang di pinggiran Pakistan, Islamabad tadi, diberikan bantuan supaya mereka itu kemudian berdemo. Dan disediakan dana sampai demonya terkumpul 1 juta orang. Bayangkan ini ya. Kalau jenengan mikir Pakistan saja seperti itu, kira-kira Konoha bisa apa enggak ya? Jenengan pikir dewe. Ya apa enggak ya? Jadi di Pakistan itu bisa mengumpulkan ya, Steven Spielberg itu sutradara kolosal film Hollywood, itu kemudian mengumpulkan hampir 1 juta orang, sehingga akhirnya kemudian mereka berdemo untuk mendukung Benazir Bhutto. Sehingga Ratu Dugem yang oleh rakyat Pakistan nggak disukai, itu begitu masuk di Pakistan, dielu-elukan para demonstran tadi, ujung-ujungnya apa? Akhirnya kemudian beliau menjadi presiden, pemilu menang telak. Paham ini ya? Jadi kalau jenengan bisa melihat ya bahwa mereka itu menggunakan trik dalam rangka apa? Itu tadi supaya kemudian mereka bisa memasukkan orangnya. Benazir Bhutto ketika memerintah langsung ya pro kepada Barat. Seluruh industrialisasi Pakistan, seluruh proyek nuklir itu diserahkan semua pada Amerika. Yang akhirnya membuat beliau juga akhirnya meninggal ya, karena militer juga tidak mau tinggal diam. Setelah itu diganti oleh ya, rezim militer lagi. Karena itu ma'asyiral muslimin, jadi kalau kita melihat negara di dunia ini ketika mereka berpaling pada Islam, banyak yang tidak suka. Ya pada Pakistan begitu. Ya, kalau Indonesia kira-kira jangan lihat kasus Pak Harto juga begitu ya. Ya, atau jangan bisa melihat ya kasus yang ada di banyak negara kayak ya Libya atau Irak juga begitu. Tapi selama mereka masih mengikuti Amerika, ya dibiarkan saja. Karena itu ma'asyiral muslimin, sekarang ini terjadi pertarungan yang hebat ya antara Iran dengan ya Amerika. Dua-duanya tidak ada pilihan. Karena Syiah sendiri itu mempunyai sifat yang sangat anti kepada Sunni, sedangkan Amerika juga anti kepada Islam. Bayangkan. Ya, kita nggak ada pilihan dua-duanya. Ya. Tapi kaum muslimin itu harus tetap kemudian berusaha untuk ya menegakkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Caranya bagaimana? Yaitu mempertahankan iman. Dan iman itu jangan sampai kemudian membuat mereka itu kemudian terpecah belah. Ini ketika Raden Patah ya pengen kemudian mengeksiskan Demak, maka beliau itu dicegah oleh Sunan Ampel. Wahai anakku, kamu jangan menyerang Majapahit karena itu abahmu itu. Karena Brawijaya V itu masih bapaknya Raden Patah. Nek wong Jawa jenenge ora ilok. Ora ilok apa? Menyerang bapaknya sendiri.
Ya, kemudian kamu harus terima dulu ya menjadi adipati Demak ya, dan kamu berdakwah saja semampumu, ora usah kemudian neko-neko dulu. Ya karena apa? Stigmatisasi itu lebih kejam daripada ya hal-hal yang berkaitan dengan ya, kekuasaan itu sendiri. Stigmatisasi tahu ya? Di stigma, oh Raden Patah ya anak yang durhaka, oh, sudah rusak, dukungannya pasti habis. Kemudian Brawijaya V itu dikudeta oleh Prabu Gerindra Wardana. Itu masih ponakannya sendiri. Yang menjadi Bre Daha. Daha itu, Dahanapura itu adalah Kediri. Dulu Kediri itu namanya Daha. Dari kata Dahanapura. Dahana itu apa? Api. Pura itu apa? Kota. Jadi Kediri itu kota api. Kira-kira disebut kota api karena apa, Pak? Ya naik Gunung Kelut lah, kan gitu ya. Karena Gunung Kelut sering meletus. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, Girindra Wardana itu langsung menyerbu Mojopahit sehingga akhirnya kemudian Mojopahit dari Trowulan itu dipindahkan ke Kediri. Ya, jadi Mojopahit Kediri itu yang memerintah siapa? Girindra Wardana. Tapi kemudian Girindra Wardana ketika sudah memerintah hampir kira-kira 5 atau 10 tahun, itu dikudeta oleh patihnya sendiri. Namanya Patih Udoro. Yang itu bukan keluarga dan itu bukan juga kerandah daripada Mojopahit. Nah, ketika kemudian bisa menguasai Mojopahit, ya akhirnya kemudian Girindra Wardana itu ditumpes kilor, habis. Yang naik tahta siapa? Prabu Udoro. Nah, Prabu Udoro ketika naik, baru kemudian Sunan Ampel itu memberikan sinyal boleh menyerang Mojopahit. Paham ya ini ya? Nah, jadi yang diserang itu bukan keluarganya, tapi yang diserang itu adalah orang lain. Karena apa? Wong Jawa itu mempunyai ya yang namanya ora ilok itu loh. Ora ilok itu kalau menyerang keluarga sendiri itu tidak elok. Jadi para wali itu bijaksana sekali ketika mereka itu melakukan dakwah atau melakukan peperangan. Semuanya berkaitan dengan strategi, tapi dirusak Belanda nanti. Jadi dirusak supaya ya orang Islam itu percaya pada tahayul dan khurafat. Caranya bagaimana? Maka cerita wali itu didistorsi menjadi cerita yang khurafat. Siapa yang menciptakan? Yaitu adalah seorang ya adiaksa atau jaksa daripada ya VOC pada waktu itu yang diutus oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu orang Jawa asli, namanya adalah Panji Notoroto. Panji Notoroto itu mengarang ya kitab yang berkaitan dengan permusawaratan para wali. Maka kalau jenengan melihat cerita Sunan Bonang kok nduding kolang-kaling dadi emas, itu ceritanya Panji Notoroto, bukan cerita sebenarnya. Atau jenengan ya mendengar cerita kok kemudian ketika Sunan Kalijogo diwejang oleh Sunan Bonang di atas perahu, kemudian perahunya bocor, ditembel dengan menggunakan lumpur, dan di dalam lumpur itu ada cacing yang merupakan penjelmaan daripada Syekh Siti Jenar. Akhirnya mencuri ilmu ya sirinya atau asrornya daripada Sunan Bonang, kemudian dijadikan sebagai ilmu yang makrifat ya bagi Syekh Siti Jenar, manunggaling kawula Gusti. Itu cerita dari mana itu? Dari Panji Notoroto. Siapa yang memerintahkan? Pemerintah Hindia Belanda. Abad keberapa? Baru abad ke-17. Jadi baru saja ma'asyiral muslimin. Karena itu kalau jenengan melihat hampir ludruk, wayang, ya, sampai cerita wayang wong, itu semua ceritanya berkaitan dengan wali kan? Ya, semuanya berkaitan dengan mistis semua. Ya, misalnya perjalanan ya Sunan Kalijogo bertemu dengan Pandan Arang, sampai kemudian beliau itu lupa dengan pesannya 3 daripada Sunan Kalijogo. Akhirnya beliau kemudian di situ kehilangan hartanya. Kemudian karena salah 3, maka tempat itu nanti kalau rejaning zaman disebut sebagai Solo Tigo. Atau salah 3. Itu cerita dari Panji Notoroto semua. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau jenengan mendengar cerita yang bersifat khurafat, orang kita itu percaya 100%. Bahkan kemarin itu ketika di pasar malam ya di Ponorogo itu kalau satu suro itu kan ramai sekali, Pak. Di Pasebannya itu kemudian ada seorang paranormal yang mampu mendatangkan Sunan Lawu katanya.
Dan kemudian juga pameran daripada pusaka-pusaka. Ya, ini pusakannya miliknya ya misalnya ya ini dibuat oleh Ki Supo ya merupakan ya mitra daripada Kiai Sengkelat misalnya begitu ya. Dan sebagai akhirnya apa? Orang-orang berebutan untuk membeli pusaka tadi. Ternyata apa? Semuanya itu zong semua. Ternyata palsu semua. Ada seorang guru agama ya di Kota Blitar ini, kewedanan pesi aji. Terus tak peringatkan, sampai enggak usah apa. Ngono lah wong itu sebenarnya sampean omongnya kalau merah delima diketok rambutnya orang itu tak potok rambutmu. Bagaimana tak ketok rambutnya ternyata bisa ya. Karena apa? Yaitu tadi dia percaya sekali. Karena pangeram-ngeram itu hanya bisa terjadi kalau di depan gurunya. Gurunya tadi kan punya nyoni kan. Nyoninya dari golongan apa? Kan jin kan. Sehingga kalau diketok kadang-kadang nggak bisa. Tapi kalau kita mengucapkan bismillah, jin melayu, orang yang melindungi, diketok kan bisa nanti. Tapi itu percaya ya 100% sampai nggadekan rumah, nggadekan tanah, utang di bank hanya untuk mengejar besi kuning dan besi aji serta merah delima. Cuma melihat merah delima dilebokne mangkok terus berubah menjadi merah itu wis takjub. Ya benar. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan idza ra'aitar rajul yamsi 'alal hawa yatiru fil hawa au yamsi 'alal ma'i fala tusaddiquhu. Imam Syafi'i pernah berkata pada muridnya, "Wahai muridku, kalau kamu melihat orang itu bisa terbang ke angkasa atau kemudian berjalan di atas air, fala tusaddiquhu." Jangan kesusu-susu untuk dibenarkan. Kenapa? Hatta ta'lamu mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai jenengan mengetahui seberapa jauh dia itu ikut kepada ajarannya Kanjeng Nabi. Kan sederhana itu. Yang didelok apa? Sejauh mana dia mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi. Tapi kalau dia tidak mengikuti, hanya mengikuti gugon Tuhan saja, ya nanti dia terpengaruh yang namanya ya pengaruh mistis tadi. Sehingga yang masuk apa? PKI nanti. Ketika kaum muslimin jatuh pada khurafat, datanglah Tan Malaka. Tan Malaka punya kitab yang namanya Madilog. Nah, di Madilog itu ya mereka itu mengajarkan apa? Semuanya harus dengan dialektika atau dialogis yang bersifat materialistis, tidak mengenal yang namanya khurafat. Ya, kalau orang itu percaya pada sesuatu yang gaib, maka itu sesuatu yang absurd dan tidak boleh dipercaya. Itu anak muda itu senang semua. Sehingga kalau saya di Solo itu ketika melintas di Gramedia basement itu ya banyak orang kiri itu yang kemudian mengadakan ya seminar itu di situ, mengajarkan pada anak-anak muda supaya rasional, memandang sesuatu tidak boleh dengan yang gaib, ujung-ujungnya apa? Malah ateis mungkin. Ya, ateis karena itu sifat orang yang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya dalikal kitabu la raiba fih. Kitab ini adalah sesuatu yang tidak ada keraguan sama sekali. Hudan lil muttaqin, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Untuk mempelajarinya bagaimana? Mereka harus alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka harus beriman pada yang gaib dulu. Yang gaib itu apa? Yaitu adalah ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, wa ma'rifatul Islam. Mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal Islam. Dulu pendahulu Muhammadiyah itu orang yang paling ya vokal. Jangan tahu Otto Iskandar Dinata ya, yang gambarnya ada di uang 20 ribuan itu apa? Itu anggota Volkart. Volkart itu adalah DPR-nya Hindia Belanda. Beliau dijuluki Jalak Harupat. Ya, karena perkataan beliau itu mengkritisi Hindia Belanda itu sangat kuat sekali. Sehingga akhirnya kemudian ketika beliau itu dakwahnya itu kenceng, ya, Otto Iskandar Dinata, maka kemudian ya, banyak orang yang pengen melenyapkan beliau. Sehingga ketika terjadi ya pergolakan revolusi pada saat itu, maka Otto Iskandar Dinata itu dari Bandung kemudian diculik, kemudian dipenggal kepalanya itu diteluk mauk, kemudian dilayungkan itu mayatnya itu ke dalam laut.
Sehingga ketika kemudian Pak Karno itu mencari Otto, karena beliau kan menteri ya pada waktu itu, dicari itu nggak ada, akhirnya kemudian beliau dimakamkan di Taman Pahlawan di Bandung itu, ya bukan dengan mayatnya, tapi cuma pasir laut saja. Jadi satu-satunya pahlawan Indonesia yang dikuburkan tanpa jasad, dan itu orang Muhammadiyah, karena beliau menjabat menjadi ketua Muhammadiyah, ya Bandung. Maka beliau itu kemudian dikuburkan di Taman Makam Pahlawan dalam keadaan apa? Tidak ada jasadnya. Siapa yang membunuh? Laskar Hitam atau Laskar Ubel-Ubel pada waktu itu. Yang kemungkinan itu adalah orang kiri bayaran. Ya, sing bayar biasa bisa Hindia Belanda, bisa orang komunis sendiri. Karena apa? Ya, si Jalak Harupat atau Otto Iskandar-Dinata itu adalah orang yang paling vokal pada waktu itu. Dan kalau ada sesuatu yang menyimpang, beliau langsung kemudian meluruskan. Ini karena apa? Sikap takwa, ma'asyiral muslimin. Ya, karena itu kenapa sifat takwa ini berkaitan dengan iman, sehingga kalau mereka ditawari dengan dunia, mereka itu langsung kemudian bisa membedakan, oh ini baik, ini buruk. Kalau sekarang, ya, kalau mau bertakwa ditawari tambang, ya, langsung zong semua. Ya, ditawari tambang hilang semua imannya. Ya, karena apa? Laisal fulus mangfus kan dia. Kalau mereka tidak punya fulus ya pasti akan hancur nanti. Ya karena itu ma'asyiral muslimin, ini karena apa? Memang kalau jenengan melihat hampir semua algoritma yang ada di medsos itu ya membuat orang itu suka pada dunia. Ya Banda. Coba jenengan melihat medsos itu. Ya dracin, drakor, orangnya kan bening-bening semua. Ya Banda. Mereka kemudian mempunyai harta yang melimpah atau CEO yang menyamar dengan harta yang ribuan sekali. Itu membuat orang jadi apa? Wah, ternyata uang itu bisa menguasai semuanya ya, kan gitu kan? Atau kemudian ya orang ya pengen cantik ya sampai kemudian harus suntik filler. Filler itu pengisi ruang keriput itu loh. So, kalau diisi dengan itu, maka kemudian wajahnya itu akan menjadi lebih glowing lagi. Wah, itu akhirnya kemudian operasi nyandi, filler nyandi, ini nyandi. Kamu di salon mana? Ya karena itu kalau jenengan melihat di Korea Selatan sejak turun dari bandara sampai jenengan masuk hotel itu yang paling banyak apa? Ya, klinik operasi plastik sama ya toko skincare. Iya, Banda. Ya, dari keluar bandara sampai ke hotel semuanya berkaitan dengan itu. Akhirnya apa? Orang-orang itu kalau kemudian ya hidup di dunia ini tanpa kemudian membawa sesuatu yang membuat mereka harus divalidasi, maka mereka itu menjadi minder. Sedangkan orang itu sebenarnya kuat, itu kalau mereka itu wala tahzanu wala takhafu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan jenengan takut, jangan jenengan khawatir. Wa antumul a'laun. Dan jenengan itu adalah orang yang paling tinggi derajatnya in kuntum mu'minin. Kalau jenengan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ayat yang harus dihafal ya. Ada 17 ayat yang dulu materinya tidak jadi itu ya, kita masuk-masukkan saja. Ada 17 ayat yang harus jenengan hafalkan. Supaya apa? Kita mempunyai karakter kuat ya, supaya ya kita bisa menjadi orang yang bisa amar ma'ruf dan nahyu anil munkar. Apa itu? Wala takhafu wala tahzanu. Jangan takut dan jangan khawatir. Wa antumul a'laun. Antum itu adalah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin. Kalau kita itu beriman. Kalau orang nggak beriman, itu kemudian mereka itu rela untuk melakukan apa saja. Pernah pasien saya itu gila gara-gara apa? Dia sebenarnya sakitnya itu cuma gatel di kepala. Kemudian dia berobat di Dukun Lodoyo, Sutojayanya. Kemudian selama 3 bulan nginep di dukunnya, itu perempuan itu. Dukunnya laki-laki. Itu didusi dengan ya, air yang dicampur dengan darah ayam. Sing ngedusi kudu dukune. Nek atus kira-kira dibuka mboten kok. Itu selama 3 bulan. Sehingga ketika dia pulang ke sini, saya kaget loh kok. Kayak ya, saya disuruh ruqyah. Ya ketika mau diruqyah enggak bisa ini diruqyah. Ya, karena apa? Ini sudah masuk ke gangguan mental ya, karena coba 3 bulan diadusi dengan ya air yang dicampur dengan darah ayam. Ya, itu membuat dia menjadi ya
Luar biasa, ada temen itu yang kemudian tidak tahu, kemudian di akupunktur, ditusuk. Ketika ditusuk mungkin keliru nusuknya, akhirnya kemudian ya ngamuk, tidak karuan. Akhirnya kemudian wah ini nggak bisa kalau di ya bisanya cuma satu, apa? Dikirim di porong. Ya, biar diobati dulu, nanti kalau sudah diobati dia mulai tenang baru diruqyah. Iya, akhirnya kemudian dikirim di RSC, setelah 3 bulan pulang, kemudian diruqyah sembuh. Karena apa, ma'asyiral muslim, ini goncangan jiwa. Penyakit yang sederhana ya, kan itu ya penyakit yang sebenarnya remeh-temeh ya, alergi biasa, tapi pengen hilang malah harus mengikuti ritual yang ya rumit dan menyesatkan tadi. Ujung-ujungnya apa? Bukan kehilangan penyakitnya, malah kehilangan jiwanya. Karena apa? Satu, dia mendatangi dukun, laktubal sholatahu arba'ina ya yauman. Dia tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Kedua, dia melakukan maksiat, ya melepas baju. Yang ketiga, dia kemudian membenarkan ritual yang itu adalah menyesatkan, sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang kufar, sesuatu yang fasik. Ujung-ujungnya pasti dia akan jatuh kepada ya dalam surat Al-An'am ya ayat 88, itu orang yang mencampur adukkan antara iman dengan kesyirikan mesti dibingungkan oleh Allah. Dan kemudian dia itu akan mendapatkan kehidupan yang ya enggak menentu. Walladzina amanu walam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Adapun orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya itu dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, lahumul amnu, pasti dia akan mendapatkan rasa aman. Wahum muhtadun, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kosok wangsulipun, kalau orang tadi ternyata kemudian mencampur adukkan imannya itu dengan kesyirikan, amnunya, rasa amannya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahum muhtadun, kemudian petunjuknya itu dijabel oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang gampang bingung, merasa tidak aman. Hidup sekarang kalau kemudian hanya menyandarkan pada materi, ya pada pangkat, jabatan, semat, derajat, dingklik, ya duit dan sebagainya, ujung-ujungnya apa? Mesti mereka insecure, merasa tidak aman. Karena apa? Di dunia itu semuanya pasti akan ada expirednya. Wong sing wayu kaya Titik Puspa ya, itu kalau usia wis 70 ya wiron kabeh. Iya pada jenengan lihat Elizabeth Taylor ketika membintangi ya film apa itu tentang Cleopatra, itu kecantikannya luar biasa lah. Begitu pada tahun 2000 wis teng jeglidut kabeh misalnya. Brigitte Bardot itu ya, seorang bomsek ya tahun 60-an. Sekarang kalau jenengan melihat wis tuwek tua renta misalnya. Wis buyutan kabeh. Ya, jadi semuanya itu punya expired. Duit pun juga punya expired. Ya. Kalau orang itu kemudian ya, zamannya susah, duit-duit akeh juga tidak berguna. Banjir di Lodoyo dulu, ada seorang pedagang Lombok itu yang mengumpulkan duit untuk haji. Diadakan yang black kongguan. Ya, itu sudah hampir 15 juta siap dimasukkan untuk ya DP ya untuk naik haji. Tiba-tiba kan kita tidak pernah ya Lodoyo itu maroro banjir kan tidak pernah. Iya pada. Ya tiba-tiba bendungan Dindawan itu ya jebol, ya kemudian terjadi banjir itu di mana-mana. Bacem itu terendam, bahkan pasarnya itu tersapu ya oleh banjir. Sak black hilang kok. Sak black hilang, orang ditemukan belas. Makna kalau carry sing nemokne kan bejo kan. Langsung entuk berapa? Meh 15 juta. Isine ya ngomongnya 10 ewan, 20 ewan, sampai 50 ewan. Wah lumayan kan, pasti nemu. Ya. Tapi anak kuliah apa? Yang sudah dikumpulkan sekian lama, itu pun ujung-ujungnya akan hilang. Semuanya punya expired. Karena itu ma'asyiral muslimin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi kalau orang yang beriman itu pasti mereka itu iman pada yang gaib, setelah itu menegakkan sholat untuk memelihara karakter daripada mentalnya, karena inna sholata tanha anil faksai
wal mungkar. Tadi sholat itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ojo diwalik kemudian. Indonesia wonge sholat-sholat tapi korupsinya ya kenceng. Tidak bisa dijadikan ukuran. Jadi sholat itu ya merupakan manifestasi iman. Tapi iman itu ada bajunya. Bajunya apa? Takwa. Perhiasannya apa? Rasa malu. Jadi kalau Anda punya rasa malu dan tidak punya takwa, ya, maka ujung-ujungnya apa? Ya pasti dia kemudian menghalalkan segala cara. Ya. Karena itu ma'asyiral muslimin, jenengan kalau hidup berjamaah, ya, maka kalau orang itu tidak mempunyai kesetaraan di dalam ruhaniyah, maka ujung-ujungnya apa? Pasti mereka itu bersaing satu dengan yang lain. Ya, di dalam pepatah ya, orang-orang hikmah itu mengatakan la najata minal maut, jenengan tidak akan selamat dari kematian. Wala salamata minan nas, jenengan pun tidak akan selamat ya dari manusia. Jadi kalau jenengan itu minta bantuan manusia, itu akan diintai. Ya benda. Ya. La darara ila dunia, tidak ada yang lebih mudarat daripada dunia. Jadi dunia itu ya madzarat sekali ma'asyal muslimin. Yang tidak madzarat siapa? Orang yang zikir pada Allah, ingat terus pada Allah, orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang belajar mencari ilmu, itu baru orang yang selamat. Ya, karena itu bagaimana kegiatan kita jangan lepas dari 3 hal tadi. Wa aqimus sholata li zikri. Kalau jenengan pengen mendirikan sholat itu dari untuk apa? Li zikri, yaitu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sholat itu hanya gugur kewajiban, tidak digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah itu tidak ada. Coba kalau orang itu merasa diawasi oleh Allah. Insinyur Juanda. Insinyur Juanda itu menjadi kepala PU 3 kali, menteri 3 kali. Tapi rumahnya sampai beliau pensiun itu cek ngontrak. Itu orang Muhammadiyah loh ya, orang ya, Pak Juanda. Ya, yang mendiri apa? Yang menginisiasi dengan Pak Sutami itu bendungan Lahore itu ya. Kemudian juga itu bangunan-bangunan yang ada di jalan tol pertama sampai kemudian jembatan-jembatan yang besar, itu semuanya yang menginisiasi pembangunan pertama itu Bapak Juanda. Coba kalau menteri PU sekarang, wah, ya itu menyetornya berapa persennya itu mesti ada. Jadi kalau jenengan jadi pejabat itu sah ya, pendapatan sah. Setiap proyek itu dapat 3%. Sah itu ya. Bukan anu ya. Bukan nyolet loh ya. Jadi kalau orang itu menjadi penguasa daerah itu meneng tok saja ya, dari gajinya dia mendapatkan 3% dari setiap proyek. Kira proyeknya banyak apa enggak? Ya banyak. Ya, tapi itu pun ternyata masih kurang ma'asyiral muslimin. Karena apa? Manusia itu kalau diberikan sesuatu pasti minta yang berikutnya. Rasulullah mengatakan kalau manusia itu diberikan 1 lembah emas pasti menuntut lembah yang kedua. Nek dikei lembah yang kedua menuntut ya lembah emas yang ketiga. Seterusnya tidak ada yang bisa memenuhi hawa nafsunya kecuali kalau mulutnya itu disumbat dengan tanah. La yamla'u famuhu ila turab. Tidak akan berhenti sebelum ya mulutnya itu disumbat dengan tanah. Alias wis dibrok ma'asyiral muslimin. Wis dibrok, wis dikubur, wis keinginannya mesti mandek. Tapi selama dia kemudian belum mati, itu keinginannya masih ada. Ada 2 sifat, meskipun sudah tua itu masih ada terus. Ya, apa itu? Yaitu adalah mengikuti hawa nafsu dan khirs, rasa serakah. Ya, wis tuwek kaya apa ya? Kalau kemudian dia itu ya wis tuyuk-tuyuk mlaku wis klewetek-klewetek ya, bahkan wis menggeh-menggeh sesek, tapi ya ambisi sama hawa nafsunya itu tidak akan pernah padam. Ya, menanon jenengan ya manusia itu berapapun umurnya tetap diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobaannya apa? Yaitu hawa nafsu tadi. Al hawa tunazi'uhu. Hawa nafsu yang senantiasa menyelisih. Kalau setan tuh gampang.
Jenengan digoda setan kemudian langsung ya ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setane mlayu sih. Jenengan kok arep ya digoda setan, wadan setane sifat kuping sampai keceret-ceret. Ya. Tapi kalau jenengan melawan hawa nafsu, angel. Ya, karena hawa nafsu itu apa? Enak sekali, Bu. Lewat mata menimbulkan nafsu sufia. Ya lewat telinga menimbulkan nafsul amarah. Lewat hidung itu menjadi kita mempunyai mutmainah. Mutmainah rasa tenang. Rasa tenang itu juga mematikan ma'asyiral muslimin. Karena itu ada yang namanya nafsul mutmainah, satu sisi membuat orang itu menjadi ya itminan dengan Tuhannya, satu sisi menjadi sombong karena apa? Merasa cukup. Ya karena itu nafsu amarah kan ada 4. Ada nafsul bahimiyah, nafsu binatang ternak, ada nafsul sabuiyah, yaitu nafsu binatang buas. Kemudian ada yang namanya nafsu saitoniyah, yaitu adalah nafsu syaitan membuat makar. Nah ini nafsu yang keempat, apa itu? Nafsu mutmainah, merasa dirinya tenang, atau nafsu rububiyah, merasa dirinya itu Tuhan. Wah, bahaya ini. Ya, nafsu ini yang puncak itu siapa yang mengenai? Fir'aun. Ya, kalau lihat pada surah Juz Amma kan ana rabbukumul a'la. Ya, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, itu adalah nafsu rububiyah. Jadi nafsu amarah itu ada 4, nafsu bahimiyah, nafsu binatang ternak, nafsu sabuiyah, nafsu binatang buas, kejam, ya, zalim, kemudian nafsu saitoniyah, ya nafsu membuat makar sehingga mencelakakan orang lain. Dan ini yang bahaya itu nafsu rububiyah, merasa dirinya itu tuh Tuhan. Merasa dirinya wali, merasa dirinya kekasih Allah, merasa dirinya itu yang paling dekat dengan Allah, merasa dirinya yang bisa memberikan broker untuk menuju surga. Kan banyak sekarang orang membrokeri surga kan banyak kan. Ya, di Binangun itu ada yang menjual surga, ada kapling SSSS, ada kapling SS, apa ya, kalau kaplingnya di atas 10 juta, ya ada seorang ustadz kondang itu, kalau sampean infak 10 juta, maka doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti jenengan paham ya siapa ustadznya tadi ya. Itu ya mosok doa kemudian didol ma'asyiral muslimin. Iya apa enggak? Ya yastari. Ya, kemudian mereka itu menjual agamanya itu dengan samanan qalilan, dengan harga yang sangat murah. Ini karena apa? Imannya sudah menguap. Mengaku beriman tapi enggak ada takwa, enggak ada rasa malu. Ya, akhirnya tidak sabar, kemudian juga tidak syukur. Karena itu ya syiar dari oda iman itu ada 4 tadi, jenengan hafalkan ya. Takwa, rasa malu, al-haya, syukur dan sabar. Insya Allah kalau kita mempunyai sifat itu, Indonesia itu adalah selamat gampang. Ya, coba Indonesia dulu bisa merdeka itu kan bukan dengan senjata canggih kan? Senjatanya kan bambu runcing Mas. Ya cuma senjata kelotok warisan Jepang itu, yang dikokang, dikai misiu kadang-kadang itu ya tilak-tilaan zaman dulu. Tapi masih bisa untuk mempertahankan negara Indonesia ini. Bahkan mereka masih bisa mengusir ya nikah itu di Palagan Ambarawa. Ini kan prestasi ini. Tapi sekarang kenapa kemudian kita menjadi melemah? Ya itu tadi. Ya karena sebagian dari mereka itu meninggalkan iman dan takwa mereka kepada Allah. Saya kira begitu Mas Samuel. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Sudah masuk Isya ya. Insya Allah kalau tidak ada ditanyakan, ya moga-moga ini akan bisa bermanfaat ya, untuk menambal yang kemarin ya. Saya harus jemput anak di Madiun, jadi saya sejak jam 10 itu saya sudah minta izin ke kantor untuk ya cepat-cepat menjemput di Madiun. Terus ngebel Mas Udin, guys Mas Udin, itu mulia mesti saya. Akhirnya mulainya berapa? Setengah 10 itu saya, setengah 10 baru nyampe langsung praktek. Ya, pasiennya nunggu sampai setengah 10. Ya, insya Allah demikian ma'asal muslimin. Moga-moga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.